untuk menarik undian. Ya, silakan langsung Pak. Langsung disapa, nanti langsung direkap ya. Sambil atau nih, agak jarak. Oke. Ya, langsung direkap di situ. Putaran B2. Ya, putaran 2 Rigu B. Oke, berikut. Yang harapan pendampingnya. Bersiap-siap Kanosa, tim A. Pendamping. Langsung kasih tunjuk Pak. Putaran 4 Rigu C. Oke, diisi. Mari Kanosa, tim A. Bersiap, aplikasi bangsa, pendamping. Putaran 5 Rigu B. Oke. Aplikasi bangsa silakan. Bersiap-siap Waipura 1 pendampingnya. Pendamping Waipura 1 bersiap juga Waipura 1. Putaran 1 Rigu B itu tampil pertama nanti. Berikut Waipura 1 silakan bersiap-siap kasih Yobe pendamping Waipura 1. Itu Waipura 1 ya. Oh ya, Waipura 1 silakan. Putaran 2 Rigu C, silakan Waipura 1 bersiap-siap kasih Yoben. Kasih Yoben. Putaran 6 Rigu B. Mari kasih Yoben. Negeri Batu Plat 1. Bersiap. Ya, putaran 1 Rigu C ini tampil pertama. Yang berikut Batu Plat 1 naik kote 2, negeri naik kote 2. Putaran 5 Rigu C. Yang berikut negeri naik kote 2. Negeri naik kote 2. Putaran 4 Rigu B. Yang berikut Lentera, Budi Poin 3, 4, 5, 6. Mari bersiap-siap Bunda Karmel. Bunda Karmel. Putaran 5 Rigu A untuk Lentera, Bunda Karmel. Bertingkat kapal 53 siap-siap pendamping. Iya, putaran 1 Pak siap. Ini tampil pertama Rigu A. Mari ini bertingkat kapal 53 bersiap Peleta pendamping. Putaran 3 Rigu A. Peleta bersiap NTO pendamping. Putaran 6 Rigu terakhir E. NTO silakan Bakonasi 1. Mari. Putaran 5 Rigu D. Silakan mari Bakonasi 1 bersiap Adi Widya Pasraman Saraswati. Pendamping silakan. Putaran 2 Rigu. Iya. Ya sudah selesai. Nanti saya baca belum sampai. Oke, itu sudah. Ya, isi dulu Pak Konasi 1 atau tadi sudah. Arnoldus B, mari dulu yang tadi dua siapa tadi? Ada terminal. Bakonasi tadi dapat NTO. Oh ya. NTO ulang dulu. NTO undian ulang. NTO mari.
Ya, silakan Adonis Timbe. Putaran. B2A. Putaran 2 Rego A, silakan ulang NTO. Gemit nomor 7 Bufo. Bufo. Gemut. Ya. Baik, TT3 siap-siap. P1D. YTT3. Mari YTT3, cepat-cepat. Yang berikut NTO. B3C. NTO. ETO. B6A. Ya, berikut. Bakuna 1. Bakuna 1, silakan. B6C. Ya. Asrama. Ya. Nombor 1 siap-siap. Nombor 1. B3D. Boleh poin 2. Undang 1. Nombor 1 silakan. B5D. Poin siapa kecil 1. Pendamping. B6D. Poin siapa kecil 1, silakan cepat. Dan Kanosa. Tim B. B4D. Oke. Kanosa. Kanosa. B4A. Tingkat naik kopen. Tingkat Trikoten dan YTT 1 bersiap-siap. Terakhir. B3B. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin nanti posisi anak-anak terlalu dekat dengan peserta. Kita recap dulu hasil undian putaran 1, sekolah mana-mana, silakan. Putaran 1, Rego A. Bersiap-siap untuk mengambil tempat itu Bunda Karmel. Bunda Karmel. Itu Santo Arnoldus bisa ini ya, mengambil tempat yang kosong di belakang. Tambah kursi ini siapa? Randy. Tapi kursi di situ supaya mereka agak jarak dari itu. Bunda Karmel. Kemudian Aplikasi Bangsa mengambil posisi di Rego B. Kemudian Kasiyobel Rego C. Aplikasi Bangsa, oke. Rego C itu Kasiyobel. Kemudian silakan Rego D, Gemit 7 Waibufu. Gemit 7 Waibufu. Para pendamping kami persilakan mengambil tempat di sini. Para pendamping 4 orang. Pendamping Rego A silakan di sini. Baik untuk masing-masing.
Pendamping silakan mengambil tempat. Para juri. Carmen, dengan juru bicara saya, nama ini pendamping sebelah kiri saya. Saya juri bicara bernama Tommy Juliantonara. Pendamping sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Esther Larasati. Langsung sebut nama, jangan perkenalkan lagi. Langsung pendamping sebelah kiri, langsung nama. Pendamping sebelah kanan, langsung nama. Begitu ya. Ulang. Juru bicara. Coba angkat tangan juru bicara. Ya, yang di tengah. Oke. Waktu untuk menjawab soal setelah dibaca dan dipersilakan oleh juri adalah matematika dan IPA yang cakaran itu 1 menit. Kalau yang biologi 30 detik. Jadi kalau baca habis persilakan 30 detik tidak jawab, itu soal diteruskan ke regu lain. Jadi teruskan ke regu lain itu dan diperebutkan. Coba tekan belnya. Coba. Ya. Oke. Regu B. Sebentar, diamat. Dari situ. Regu B. Regu C. Regu B. Oke, baik, terima kasih. Baik, karena ini babak saling rebutan, penonton di belakang saya mohon tenang. Oke, kita setuju ya. Kalau ada penonton yang ribut, nanti panitia diminta untuk keluar. Oke, siap-siap ya. Regu A, regu B, regu C, dan regu D. Soal dibaca 1 kali. Apabila dalam membaca soal ada regu yang memencet bel, otomatis soal tidak dibacakan lagi. Cahaya ke bagian dalam mata yang ditunjukkan anak panah disebut titik. Regu D. Pupil. Yakin? Yakin. 100. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Bagian tubuh tumbuhan yang ditunjukkan angka 2 pada gambar yang ada mempunyai fungsi menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan disebut regu D. Batang. Yakin? Yakin. Regu D ini yakin sekali. 100. Sekali lagi berikan tepuk tangan semuanya. Oke, saatnya untuk tenang. Dengarkan, perhatikan teks berikut. Keunikan tari saman ini lumayan banyak dan dapat membuat orang yang melihatnya tertarik. Tarian asal Aceh ini memang sangatlah terkenal. Tidak hanya di bumi pertiwi, tapi juga hingga ke seluruh penjuru dunia. Banyak sekali kisah dari orang-orang Indonesia yang tampil di panggung internasional membawakan tari-tarian ini. Hal-hal yang menjadikan keunikan dalam tari saman ini tidak lepas dari unsur-unsur keindahan seni tari dan juga unsur-unsur seni tari pada umumnya, seperti penari, kostum, nyanyian, dan lain-lain. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah titik. Keunikan tari saman ini lumayan banyak dan dapat membuat orang yang melihatnya tertarik. Tarian asal Aceh ini memang sangatlah terkenal. Tidak hanya di bumi pertiwi, tapi juga hingga ke seluruh penjuru dunia.
Banyak sekali kisah dari orang-orang Indonesia yang tampil di panggung internasional membawakan tari-tarian ini. Hal-hal yang menjadikan keunikan dalam tari Saman ini tidak lepas dari unsur-unsur keindahan seni tari dan juga unsur-unsur seni tari pada umumnya, seperti penari, kostum, nyanyian, dan lain-lain. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah, ya, Regu B, Keunikan tari Saman. tepat sekali. Rebutan berikut untuk bahasa Indonesia. Simak ya anak-anak. Rano adalah anak yang cerdas. Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat. Ubahlah kalimat di atas menjadi kalimat majemuk setara sebab akibat. Ibu ulangi. Rano adalah anak yang cerdas. Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat. Ubahlah kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk setara sebab akibat. Oke, regu A, B, C, D. Silakan regu B. Rano adalah anak yang cerdas. Hal itu dibuktikan dengan ia yang bisa menghafal rute jalanan dengan cepat. Oke, 100 untuk regu B. Oke, dua nomor terakhir ya anak-anak. Regu A, B, C, dan D tolong perhatikan. Soal matematika Pak hanya akan bacakan sekali saja. Dengarkan dengan baik para penonton, mohon tenang agar anak-anak dapat menyimak soal dengan baik. Soal nomor 5. Hasil operasi dari 71,42 dikurangi 39,85 adalah titik. Silakan dijawab. Regu C, silakan. 31,57. 100 untuk regu C. Soal terakhir untuk putaran pertama. Soal rebutan terakhir untuk putaran pertama. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut terbesar yang dapat dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek tersebut adalah titik. Silakan dijawab.
habis. Mungkin dari penonton? Ya? Masih kurang tepat. Yang betul adalah 300 derajat. Ingat satuan. 110. Ingat satuan. Oke, demikian soal rebutan terakhir untuk putaran pertama. Baik, regu A, regu B, regu C, dan regu D untuk putaran pertama telah selesai. Kita akan mengetahui regu mana yang masuk dalam final. Silakan pembaca skor untuk membacakan. Mari kita beri aplaus dulu untuk regu A, B, C, dan D. Ya. Kalian berempat tim ini orang-orang hebat, ya. Hanya karena selisih angka maka separuh harus tertinggal begitu. Jadi jangan berkecil hati ya. Kita lihat skor dulu. Regu A minus 100, regu B 900, regu C 350, dan regu D 650. Ya. Sayangnya sistem gugur dari satu yang akan mewakili putaran ini ke babak final, yaitu yang tertinggi, yaitu regu B dari SD Abdi Kasih Bangsa. Dengan skor adalah 900 ya. Dengan demikian yang akan maju atau keluar sebagai juara putaran ini adalah SD Abdi Kasih Bangsa posisi regu B. Silakan bersiap untuk melanjutkan di babak final. Sementara regu A, regu B, dan regu C dan regu D, kami ucapkan terima kasih dan tetap berjuang karena hari ini tertunda untuk kemenangan di hari esok. Ya, kita beri aplaus ya untuk itu. Baik, sebelum regu A, regu B, regu C, dan regu D duduk, silakan foto bersama pendamping dan Bapak Habib. Nah, selamat pagi Bu. Terkait anak Ibu berhasil di SDAKB, sedikit komentar Ibu. Perasaan Ibu? Untuk kali ini mungkin belum waktunya ya. Oke. Jadi belum berhasil. Tapi anak-anak sudah melakukan yang terbaik. Oke, baik. Selamat pagi Ade. Kakak nama siapa nih? Mel. Ade? Ade? Oke. Luar biasa SAKB hari ini di sesi semifinal lomba pelajaran MIPA dan bahasa lingkup sekolah dasar dan MI di Kota Kupang. Kamu di putaran pertama ini kamu yang memenangkan. Artinya kamu masuk final nih. Apa perasaanmu kakak sayang? Belajar lebih banyak artinya otak lebih besar. Senang nggak? Kamu juga? Nah, ini kan kamu akan masuk final besok. Persiapan apa yang akan kamu buat di waktu-waktu menjelang besok final? Mungkin mengerjakan latihan sebaik mungkin dan berlatih untuk mengerjakan cepat. Berarti untuk mengerjakan cepat lagi. Artinya ini waktu-waktu yang sangat penting, krusial untuk kamu mempersiapkan diri. Nah, adik sendiri persiapan di rumah nanti? Belajar saja. Bapak mama ada yang ajarkan nanti? Ada. Matematika mama bapak ajar. Adik sendiri persiapan seperti apa di rumah nanti belajar nanti? Bapak mama dukung? Nah, guru pendamping pasti juga akan bekerja di waktu-waktu ini. Nah, harapan Anda besok dalam putaran final? Semoga menang ya. Jadi kebanggaan buat SAKB. Salam buat Ibu Vika gitu, dan semua guru-guru. Kamu mau bilang apa dengan teman-temanmu di rumah? Yang di rumah? Di rumah untuk dukung kamu di sini. Pesan buat mereka? Pesan untuk mereka? Nggak minta doa begitu? Minta doa untuk kamu besok ya. Oke, sukses untuk semuanya. Salam sukses, salam literasi. SAKB pasti bisa. Terima kasih, selamat. Terkait SAKB di putaran pertama ini yang pertama, lalu kemudian muncul yang pertama lagi. Besok akan menghadapi final, persiapan apa yang akan sampaikan? Ya, jadi sudah 2 tahun ini mereka ikut CCA, tahun lalu mereka masuk ke final juga,
dapat juara 3 ya. Puji Tuhan hari ini mereka masuk lagi final. Nah, persiapan di waktu-waktu yang singkat ini apa yang akan disiapkan lebih menunjuk kepada ketajaman anak-anak lagi, kelincahan, ketepatan besok. Mereka memang sudah biasa dilatih. Lalu setelah di sekolah, setelah mereka belajar di sekolah di rumah juga. Orang tua juga. Jadi memang kali ini kerjasama antara sekolah dan orang tua. Memang kolaborasi yang baik dan menghasilkan hasil yang maksimal. Tingkat kesulitan soal tadi menurut Ibu? Sebenarnya tidak susah sama sekali. Hanya mungkin beberapa poin yang mereka tidak jawab itu karena mereka kan skornya kurang. Kurang ya, karena ketakutan potong-potong ini. Tekankan skor, akhirnya soal yang lain mereka tidak mau. Sebenarnya bisa mereka. Iya, sebenarnya bisa. Tingkat kesulitan soal misalnya di bahasa Indonesia dan IPA mereka mampu menyelesaikan. Padahal itu semua narasi panjang sudah. Mereka belum berani menjawab. Takut nilai. Mungkin ini akan di. Anak-anak lebih takut skor dipotong daripada menjawab. Ini yang harus dibenahi. Oh, baik, terima kasih Bu. Kiranya besok sukses Bu ya. Yohanes Iwan Alvarez Salgai. Dan di samping kanan saya bernama Alexandria Julita Uberolo. Dan di samping kiri saya Teresia Virginia Aplasi Jemadi. Sekian dari perkenalan kami. Yel ada? Ada. Oke, silakan. Santo Arnoldo, Stika Santo Arnoldo Fenfui. Yes, oke. Oke, baiklah. Berkarakter, cerdas, dan disiplin. Disiplin. Mana tepuk tangannya? Oke. STK Santo Arnoldo Fenfui. Siapa takut, kami siap tenang. Oke, saya datang, saya lihat, saya menang. Sudah selesai? Oke, kita ke Regu. Saya sebagai juru bicara nama saya Juan Ade KBK, dan di sebelah kanan saya Veronica Elva Elisia Tapehen, dan di sebelah kiri saya Sisiang Kita Meremora. Sekian dari perkenalan kami. Kami adalah STK Santo Arnoldo Fenfui. Yes, oke. Beriman, berkarakter, cerdas, dan disiplin. Oke, masih ada. Oke. Kami ingin tetap jadi juara. Masih ada? Oke, selesai. Oke, ternyata Arnoldus Regu B ini lebih bersemangat dari Arnoldus Regu A. Semangat. Regu C, silakan. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari Regu C dari SD Impres Oipura 1 dengan juru bicara atas nama Alika Naila Putri Ordemusu dan pendamping sebelah kiri atas nama Najwa Aulia Sabrina dan pendamping sebelah kanan atas nama Aku Maria Boleh. Ya. Ada. Oke. Tepuk tangan. Kami dari SD Impres Oipura 1 siap menang. Oke, masih ada? Oke, siap menang. Regu D, regu terakhir. Kenalkan kami dari Regu D dari sekolah SD Nagro LTP 1 dengan juru bicara bernama Alfa Timothy Tristan Baik. Pendamping kanan saya bernama Cecilia Mau. Pendamping kiri saya bernama Ada Impian. WTT 1 semangat. WTT 1 cerdas, berkarakter, dan kreatif. WTT 1 siap berjuang. Siap berjuang. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita tes bel, saya pastikan bahwa di sini pesertanya adalah kelas 4 dan kelas 5 ya. Jika didapati ada peserta yang kelas 6, maka dibis. Baik ya, semua kelas 4, kelas 5 ya. Regu A, B, C, dan D ya. Baik, kita tes bel dulu dari Regu A. Oke, Regu B.
Regu C, Regu D. Baik, sekali lagi tata tertibnya, jangan pernah peserta melihat ke arah pendamping. Ya, jika didapati maka akan didies. Jawaban walaupun benar, tetapi karena arah mata yang juri lihat ini ke arah pendamping, maka jawaban sekali benar kami dies. Oke? Baik, silakan untuk Regu A, juru bicara mengambil soal. Baik, Regu A mendapat pertama untuk soal IPA. Proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus disebut titik-titik-titik. Sekali lagi, proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus disebut titik-titik-titik. Waktu kalian menjawab 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Main aman. Penonton. Siklus air 100 untuk penonton. Pada daun terdapat bahan yang spesial. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Bahan ini berupa zat yang memberi warna hijau pada daun. Zat tersebut adalah titik-titik-titik. Penonton harap tenang. Sekali lagi, pada daun terdapat bahan yang spesial. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Bahan ini berupa zat yang memberi warna hijau pada daun. Zat tersebut adalah titik-titik-titik. Silakan. Klorofil. Yakin? Tidak mau ganti jawaban? 100. Baik, lanjut untuk bahasa Indonesia Regu A. Jelaskan makna homonim dari kata bisa. Ibu ulangi. Jelaskan makna homonim dari kata bisa. Silakan dijawab. Detik lagi. Regu B, C, D, silakan. Indonesia, Regu A. Sudah siap anak-anakku? Siap? Oke. Jelaskan makna homonim dari kata bulan. Sekali lagi, jelaskan makna homonim dari kata bulan. Silakan dijawab. Penonton harap tenang. Enam detik lagi. Waktunya habis. Silakan Regu B, C, D. Regu B. Bulan yang di waktu dengan bulan yang ada di langit. Yes. 100 untuk Regu B. Oke, kita berikan semangat untuk Regu A. Regu A, kita masuk ke soal matematika. Regu A siap? Oke, dengarkan dengan baik. Sonia ingin membagi permen
kepada 5 orang temannya dengan jumlah yang sama dari sebuah kemasan permen. Sebelum membaginya, Sonia terlebih dahulu menyisihkan 4 permen untuk dirinya sendiri. Dari kemasan, Sonia mengetahui bahwa jumlah permen dalam kemasan tersebut adalah 24. Kalimat matematika yang sesuai untuk dapat mengetahui jumlah permen yang diterima teman Sonia sekarang adalah titik. Sekali lagi, Sonia ingin membagi permen kepada 5 orang temannya dengan jumlah yang sama dari sebuah kemasan permen. Sebelum membaginya, Sonia terlebih dahulu menyisihkan 4 permen untuk dirinya sendiri. Dari kemasan, Sonia mengetahui bahwa jumlah permen dalam kemasan tersebut adalah 24. Kalimat matematika yang sesuai untuk dapat mengetahui jumlah permen yang diterima teman Sonia sekarang adalah titik. Silakan dijawab. Oke, silakan. Dalam kurung 24 kurang 4 bagi 5. 100 untuk Regu B. Regu A, semangat Regu A. Soal wajib terakhir untuk Regu A. Dengarkan soal. Diketahui luas permukaan sebuah keramik berbentuk persegi adalah 1600 cm pangkat 2. Panjang sisi keramik tersebut adalah titik. Sekali lagi, diketahui luas permukaan sebuah keramik berbentuk persegi adalah 1600 cm pangkat 2. Panjang sisi keramik tersebut adalah titik. Silakan dijawab. 1300 masih ada waktu, silakan diperbaiki. cm 100 untuk Regu C. Baik, kesempatan untuk soal wajib Regu A telah selesai. 100, Regu B 200, Regu C 100 dan Regu D 0. Ya, untuk sementara Regu B dengan skor 200. Sialnya kawan ketemu dalam satu putaran begitu. Satu harus terpaksa dimatikan. Ya, tapi itu kemarin kita akan bikin sepakat. Tidak bisa dirubah kalau undian dan sama-sama ketemu dalam satu putaran. Itu risiko namanya. Ya, semoga satu mati, satu lewat. Tapi kalau mati sama-sama juga sial berjemaah. Oke, silakan. Baik, Regu B. silakan juru bicara Regu B untuk mengambil soal. Di luar atmosfer yang terletak lebih dari 400 km di atas permukaan bumi disebut titik. Sekali lagi, daerah di luar atmosfer yang terletak lebih dari 400 km di atas permukaan bumi disebut titik. 30 detik dimulai dari sekarang. Boleh berdiskusi. Sudah habis waktunya, kesempatannya.
Saya dapatkan A, B, atau C, silakan. Jelaskan homonim dari kata kabur. Jawab dari sekarang. Kabur di mata dan kabur lari. Benar sekali. 100 untuk Regu D. Oke, Regu D, kita sampai di soal matematika. Regu D siap? Oke, semangat ya. Perhatikan soal. Riko menghabiskan 5 permen dari 10 permen coklat yang dibawanya. Ia masih menyimpan 25 permen coklat di rumahnya. Kalimat matematika yang sesuai dengan jumlah permen Riko seluruhnya sekarang adalah titik. Sekali lagi, Riko menghabiskan 5 permen dari 10 permen coklat yang dibawanya. Ia masih menyimpan 25 permen coklat di rumah. Kalimat matematika yang sesuai dengan jumlah permen coklat Riko seluruhnya sekarang adalah titik. Silahkan dijawab. Kemudian punya 2 kesempatan ya. Ayo, waktunya masih ada. 5 bagi 10 tambah 25. Masih ada waktu, silahkan diperbaiki. 5 bagi 10 kali 25. Diperbutkan. Regu B, silakan. 10 kurang 5 tambah 25, 100 untuk Regu B. Demikian soal wajib untuk Regu B. Oh, maaf, saya yang kurang konsen. Masih ada 1 nomor. Mohon maaf. Nomor terakhir untuk Regu D. Mohon maaf ya. Perhatikan soal. Diketahui luas permukaan sebuah meja yang berbentuk persegi panjang adalah 300 cm pangkat 2. Jika panjang meja tersebut adalah 20 cm, maka lebar meja tersebut adalah titik. Sekali lagi, diketahui luas permukaan sebuah meja yang berbentuk persegi panjang adalah 300 cm pangkat 2. Jika panjang meja tersebut adalah 20 cm, maka lebar meja tersebut adalah titik. Silakan dijawab. 15 cm. 15 cm, 100 untuk Regu D. Demikian soal wajib untuk Regu D. Baik, dengan demikian berakhir sudah untuk soal wajib di putaran 2 ini bagi Regu A, B, C, dan D. Silakan pembaca skor membacakan skor akhir untuk soal wajib. Ya, mari kita lihat skor akhir. Regu A 100, Regu B 900, Regu C 700, dan Regu D 300. Posisi kedua Regu B dengan 900. Sekarang masih ada soal Regu A. Ini kejar-kejaran yang menggigit nih. Jadi semangat dulu, Regu A, coba semangat, senyum dulu. Ya, Regu B, Regu C, Regu D. Oke. Sudah lapar kok? Bagian berwarna putih dan keras pada bola mata, otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel padanya.
Berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata, seperti yang ditunjukkan anak panah disebut titik. Regu B, 100 untuk regu B, selera atau selaput putih. Soal kedua, perhatikan gambar. Gambar tersebut merupakan gambar bunga tidak sempurna pada bunga betina. Bagian bunga betina yang ditunjukkan nomor 3 disebut titik. Sekali lagi, gambar tersebut merupakan gambar bunga tidak sempurna pada bunga betina. Bagian bunga betina yang ditunjukkan nomor 3 disebut titik. Diskusi ya, diskusi. Doa. Penonton. Apa penonton? Bakal biji. 100 untuk ibu-ibu. Oke, baik, kita lanjut bahasa Indonesia. Lumayan panjang, kutipan cerpen, jadi harus simak baik-baik, penonton harap tenang. Tuan tanah sudah kesal menunggu Daru di depan rumahnya. Lama sekali kau, kami kesal menunggu selama ini, hadik tuan tanah itu. Maaf tuan, jawab Daru. Peluhnya bercucuran membasahi badan. Alangkah beratnya beras ini. Beras ini nantinya akan dipasok untuk kebutuhan tuan tanah dan keluarganya. Daru menggendong berasnya dengan nafas tersengal-sengal. Ayo cepatlah, taruh di bagasi belakang. Seperti keong berjalan jalanmu itu. Kau malas, begitu tak usahlah kau bekerja. Aku bisa pilih yang muda-muda. Ya, sifat pokok tuan tanah pada kutipan cerpen di atas adalah titik. Ibu ulangi sekali lagi. Tuan tanah sudah kesal menunggu Daru di depan rumahnya. Lama sekali kau, kami kesal menunggu selama ini, hadik tuan tanah. Maaf tuan, jawab Daru. Peluhnya bercucuran membasahi badan. Alangkah beratnya beras ini. Beras ini nantinya akan dipasok untuk kebutuhan tuan dan keluarganya. Daru menggendong berasnya dengan tersengal-sengal nafasnya. Ayo cepatlah, taruh di bagasi belakang. Seperti keong jalanmu. Kau malas, begitu tak usah kau bekerja. Aku bisa pilih yang muda-muda. Sifat pokok tuan tanah pada kutipan cerpen tersebut adalah titik. Silakan dijawab. Ibu C. Pemarah. Oke, 100. Pertanyaan kedua bahasa Indonesia. Perhatikan atau simak teks berikut. Waktu untuk menyerap sinar matahari sangat berpengaruh terhadap jumlah vitamin D yang akan dihasilkan tubuh. Ketika di pagi atau petang hari, biasanya atmosfer menghalangi sinar matahari sehingga sinar UVB tidak dapat tembus dan tidak terkena kulit. Semakin siang, semakin banyak vitamin D yang diproduksi. Sederhananya, semakin tinggi bayangan yang Anda miliki,
semakin sedikit vitamin D yang dihasilkan, dan sebaliknya. Ide pokok paragraf tersebut adalah titik-titik. Ibu ulangi sekali lagi. Simak baik-baik teks berikut. Waktu untuk menyerap sinar matahari sangat berpengaruh terhadap jumlah vitamin D yang akan dihasilkan tubuh. Ketika di pagi atau petang hari, biasanya atmosfer menghalangi sinar matahari sehingga sinar UVB tidak dapat tembus dan tidak terkena kulit. Semakin siang, semakin banyak vitamin D yang diproduksi. Sederhananya, semakin tinggi bayangan yang Anda miliki, semakin sedikit vitamin D yang dihasilkan, dan sebaliknya. Ide pokok paragraf tersebut adalah titik-titik. Silakan Ibu C. Vitamin D. Masih kurang minus 50. Oh, salah ya, minus 100, maaf. Silakan. Oke. Oh iya, padatnya? Oh ya, kita ikut Pak Abid ya, minus 50. Oke, sudah penonton? Waktu untuk menyerap sinar matahari mempengaruhi jumlah vitamin D yang akan dihasilkan oleh tubuh. Tepuk tangan untuk semua ibu. Oke, soal rebutan matematika. Siap-siap mencatat. Untuk soal ini Puspa akan bacakan 2 kali ya. Dengarkan soal. Hasil dari 742 hektometer ditambah 7.300 meter dikurangi 23 kilometer sama dengan titik-titik dekameter. Ulangi. Hasil dari 742 hektometer ditambah 7.300 meter dikurangi 23 kilometer sama dengan titik-titik dekameter. Silakan dijawab. Waktu selesai. Atau ada yang mau coba-coba jawab dari buku A, B, C, D? Ada yang mau coba-coba jawab? Tidak menarik, coba-coba. Tidak ada terlalu poin. 5.850 harus menarik tuh, tapi tidak ada. Waktu sudah selesai. Oke, jangan emosi. Tetap semangat. Masih ada 1 soal terakhir. Tetap semangat untuk regu A, B, C, dan D. Kita berikan tepuk tangan. Baik, soal terakhir. Perhatikan gambar. Kelas dengan jumlah siswa laki-laki 15 orang terdapat pada kelas titik. Regu B 6C 100 untuk regu B. Baik, dengan demikian soal rebutan untuk putaran kedua ini telah selesai dan soal semua juga sudah selesai, maka kita akan mendapatkan 1 perwakilan untuk menuju final. Silakan membaca skor. Ya, baik ya. Kita lihat skor dulu. Regu A 100,
Regu B 1100, Regu C 750 dan Regu D 300. Ya. Dengan demikian untuk putaran 2 yang mewakili untuk lanjut ke babak final adalah Regu B dari San Arnoldos A atau B ya? B ya, dengan skor 1100 ya. Baik, kami persilakan, mungkin kita ambil foto Ya, ya. regu Mohon perhatian Bapak Ibu semua, ini sekarang sudah jam 2. Selamat siang, Adek. Nama siapa nih? Cecilia Mau. Kalau kamu sendiri? Alfabait. Rote juga nih. Oke, nah gini. Kamu dari SD Negeri OTT 1. Menurut informasi nih, kamu orang-orang yang juga ikut tahun lalu di lomba seperti ini. Kali ini juga kamu ikut sampai di babak semifinal, nggak masuk final ya. Nah, coba kamu kasih gambaran sedikit. Apa yang kamu kurang di sini 2 tahun berturut menurut Nona Mau? Cecilia, Cecilia. Kurang fokus ya, kurang belajar, kurang fokus. Tapi materi pada dasarnya kamu dapat, materi-materi pelajaran dapat, semua dapat. Atau ada kurang cepat? Kurang cepat ya. Oh, kurang cepat, kemudian kurang fokus juga. Mungkin pengaruh sekitar. Ruangan pengaruh nggak? Terlalu banyak orang pengaruh nggak? Tidak. Cuma kurang cepat ya, dan kurang fokus. Kalau kamu sendiri punya pengalaman? Kurang, sama juga OTT. Juga begitu ya, kurang fokus. Nah, apa namanya? Target ke depan nanti, kamu punya harapan ke depan nanti? Sampai final ya? Kamu juga begitu? Sampai bisa juara begitu ya? Semoga tahun-tahun depan kamu lebih giat lagi untuk sukses begitu ya. SD Negeri OTT 1. Oke, Cecilia dan juga Alfred, kamu jangan patah semangat, tetap semangat, teruslah belajar. Karena keberhasilan kamu keberhasilan yang tertunda, pasti kamu akan mendapatkan keberhasilan di masyarakat. Sukses selalu. Nah, dan Alfa, kegiatan lomba kali ini kan dilaksanakan di Neo Astor. Nah, kamu lihat soal fasilitas yang disiapkan panitia dinas terkait dengan lomba ini, apakah sudah cukup atau ada yang kurang atau seperti apa? Cukup ya? Bagus, lengkap dengan bel-belnya, tidak diragukan lagi. Nah, harapan kamu ke depan, lomba ini cukup di sini. Ini kan hanya MIPA dan bahasa. Apakah perlu ditambah lagi dalam hal numerasi literasi? Hanya cukup 3 bidang studi ini atau mau ditambah yang lain? Ditambah lagi ya? Oh, ditambah lagi untuk tahun depan. Dan terus diadakan lomba-lomba kayak begini. Suka kamu ikut lomba? Nah, harapanmu untuk adik-adikmu? Semoga mereka bisa masuk final juga ya. Dan adik-adik di sekolah belajar lebih giat lagi. Juga bisa di tahun-tahun depan bisa mewakili sekolah untuk ikut lomba. Kamu kan sekarang kelas 4 nih. Kelas 5, berarti tahun depan kelas 6. Nah, harapanmu untuk adik-adik nanti, jangan sampai habis ini kamu nggak ada yang utus ikut lomba begitu. Harapanmu, Sisi, untuk adik-adik. Bisa juara 1 belajar di sekolah semakin lebih giat lagi begitu. Oke, kalau kamu juga begitu. Oke. Ucapan terima kasih untuk guru yang sudah membimbing kamu sampai saat ini, sampai titik ini. Lu mau bilang apa dengan ibu guru yang sudah membimbing kamu? Terima kasih karena sudah membimbing kami dari awal sampai saat ini. Saat ini, kamu sendiri? Sama juga. Terima kasih buat Bapak Didik Guru. Oke, baik. Kiranya kamu tetap semangat begitu dan teruslah belajar sampai mencapai prestasi yang lebih tinggi. Terima kasih. Selamat siang. Salam. Selamat siang. Salve.
Nah, semua yang ada nih dari SD SDK Santo Arnolus. luar biasa, Santo Arnolus. Ceritanya Santo Arnolus mengirimkan 2 grup, 2 tim untuk mengikuti lomba cerdas cermat MIPA Bahasa CSDMI Kota Kupang. Kamu bangga kok Sondendi? Bangga. Tahun lalu juga ikut. Ikut. Kamu juara sampai di Semifinal. semifinal. Nah, hari ini kamu lolos lagi toh? Iya. Sampai Nah, berarti satu kemajuan toh? Ah, luar biasa. Nah, apa perasaanmu? Kakak nama siapa? Juan Abiar Karbeka. Juan Karbeka. Iya. Kau dari Alor ini? Iya. Ay, luar biasa. Juan, apa perasaanmu nih? Senang. Senang sekali ya? Iya. Tadi ketika kamu ikut lomba tuh, kamu begitu optimis, jawab-jawab begitu. Padahal orang ada tahu, jangan nanti potong nilai. Tapi kenapa kamu berani menjawab? Karena Yakin itu jawaban benar? yakin. Luar biasa. Tadi lu dengan siapa? Pakai tadi? Anggi dengan Elva. Anggi, kamu 2? Elsie, lu sendiri siapa? Elva. Elva siapa? Elva Tapehen. Elva Tapehen. Nah, Elva lu belajar seperti apa? Koin hari lu kecil-kecil tapi bisa juga hadir. Kita sudah 1 bulan. 1 bulan persiapan. Siapa yang siapkan itu? Guru siapa? Dari guru. Dari Guru. sekolah. Ibu siapa? Bapak siapa itu? Ibu Ibu Yuli? Yuli. Ibu Ros? Pak Ignas? Clara. Wih, 4 orang memang Iya. Luar biasa. Nah, apa nih belajar itu dengan guru-guru bagaimana? Ada kesulitan pasti dijelaskan. Oh, dijelaskan ya? Iya. Tuntas itu. Nah, adik sendiri siapa namanya? Anggi Moron. Poron. Kamu tuh banyak cakar. Memang kamu bisa matematika kah? Banyak cakar sekali, begitu hebat. Itu memang sudah dibagi tugas masing-masing. Wow. Nah, adakah soal yang kamu anggap paling sulit kali ini di MIPA matematika atau di bahasa nih? Ada ya? Sudah pernah didapat cuma takut atau bagaimana? Ragu. Tapi pelajaran sudah dapat sebenarnya. Oke. Kawan-kawan lain sendiri, kamu lihat kawan teman-teman tuh kamu senang kok Sonde? Karena mereka berani toh, fight toh. Nah, ini apa namanya? Juan, kamu masuk final nih. Kamu mau punya persiapan nanti seperti apa nanti? Mungkin lebih baik belajar dengan latihan-latihan di sekolah dengan bapak ibu guru. Tinggal hanya beberapa jam kamu akan all out untuk mempersiapkan diri. Nah, dari segi kamu lihat ruangan yang disiapkan mungkin ada yang kurang. Apa yang kurang? Mungkin ada yang membelakangi atau apa? Kamu rasa ada yang kurang di situ? Mungkin ruangannya terlalu sempit. Ruangannya terlalu sempit. Jadi para penonton lebih dekat ke para peserta. Oh, begitu. Itu nanti bisanya ada kecurangan, misalkan ada penonton yang memberikan jawaban kepada peserta yang mengikuti. Nah, harapanmu untuk final nanti bagaimana? Ya mungkin kursi ruangannya lebih besar. Lebih besar lagi? Ya. Atau tidak semua orang harus masuk ke dalam ruangan? Oke. Luar biasa. Jadi itu harapan untuk panitia ya, untuk mempersiapkan lebih baik. Sehingga kamu lebih, memang sedikit terganggu di situ ya. Kamu akan merasa sedikit terganggu ya, begitu. Oke. Nah, kemudian kamu mau fight nih. Apa mau kamu pesan buat teman-teman di sana? Kawan-kawan besok kami masuk final. Kamu mau bilang apa buat kawan-kawan di sekolah? Karena ketika di channel YouTube nanti mereka lihat di Global 2 Indomedia, pasti mereka bilang, waduh ini kawan-kawan kita mau final nih. Ha, kamu mau bilang apa sama mereka? Terima kasih untuk doa-doa mereka yang telah membimbing kami sampai bisa masuk ke final saat ini. Oh, gitu. Kamu? Semoga nanti tahun depan mereka bisa masuk. Bisa ikut lagi final. Kemudian ini mau PPDB juga. Kan orang lagi pilih-pilih sekolah bahwa ada sonasi-sonasi toh. Kamu mau bilang apa kepada adik-adik yang calon-calon mau masuk SD ini? Jangan ragu. Semangat belajar dan jangan ragu-ragu. Memilih untuk masuk di dan masuk di sekolah. Masuk di sekolah SDK Santo Arnolus. Oh. Teman-teman di luar sana jangan ragu menurut Juan bahwa pilihlah sekolah Santo Arnolus karena terbukti telah memberikan kamu harapan-harapan. Hari terbukti kamu mau masuk finalnya. Mungkin ada yel-yelnya? Ada. Coba. Berdiri. Hitung berdiri. Oke, siap. SDK Santo Arnolus. Yes, yes, yes. Oke. Berlima.
Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk komentarnya. Sukses bersama kamu semua dan tetap semangat, tetap belajar. Jadilah generasi masa depan bangsa yang luar biasa. Kupang dan NTT menanti kamu semua menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Salam, salve, salam literasi. Oke, siang Bapak. Bapak Kepala Sekolah SDK Santo Arnoldus, Bapak Yohanes Tamo Ama, sarjana pendidikan. Bapak, anak-anak kita sudah 2 tahun berturut-turut ikut lomba MIPA bahasa, dan untuk pertama kali mereka masuk ke semifinal, ke final malah. Masuk ke final. Tahun lalu hanya sampai sima. Ini ada sebuah kemajuan Bapak. Nah, tentu ini sebuah perjuangan yang tidak mudah. Mungkin Bapak gambarkan sejauh mana hari-hari terakhir mempersiapkan anak-anak Bapak. Iya, baik, terima kasih. Berangkat dari pengalaman tahun lalu, karena memang kita juga sudah persiapkan sih timnya, tapi ketika kita melihat hasil kemarin ternyata mereka hanya masuk semifinal dan tidak bisa masuk final. Maka dari itu saya coba mencari solusi penanganannya seperti apa, sehingga tahun ini boleh masuk final. Itu karena memang saya sudah persiapkan dari awal itu sebaik mungkin. Ya, matematika dipersiapkan atau dibimbing langsung oleh guru yang berkompeten matematika. IPA juga demikian, bahasa Indonesia juga demikian. Jadi tiga-tiganya berkolaborasi, kita atur waktunya yang sedemikian rupa dalam penampingan dan pembimbingannya, sehingga benar-benar mereka anak-anak itu dipersiapkan secara baik. Dan saya memang bersyukur juga karena kali ini bisa 2 tim yang masuk, dan hanya bukan 2 tim saja, tapi yang saya lebih bersyukur lagi masuk di urutan pertama sebagai sekolah yang tertinggi untuk di babak seleksinya. Itu yang membuat saya sangat bangga dan luar biasa dengan anak-anak, guru pendamping, dan intinya kami semua keluarga besar SDK Arnoldus memang cukup kerjasama dengan orang tua. Itu memang aktif sekali kerjasama. Ya. Mengenai anak-anak yang berprestasi nih. Iya. Ini tinggal beberapa jam lagi untuk bersaing ketat di 6 besar di final besok. Iya. Mungkin ada langkah-langkah strategis yang akan dibangun beberapa jam ke depan. Iya, benar. Mengingat besok tim saya yang dari tim B tadi harus bertempur lagi untuk memperebutkan tiket juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Maka tadi saya sudah bicarakan bersama grup saya, grup sekolah kami, keluarga besar SDK Arnoldus. Saya informasikan khusus di grup lomba MIPA, kan ada khusus ini. Saya sudah menyampaikan sehingga ada pemberian briefing lagi, diberikan penguatan lagi untuk lebih mempersiapkan lebih baik, karena besok yang dihadapi adalah yang terbaik. Di antara yang terbaik. Ya. Nah, mungkin Bapak lihat ada yang kurang dalam persiapan ruang. Iya, yang semestinya yang saya lihat ini yang masih yang kurang ini kemungkinan di apa saja, sempit. Di matematika, di bahasa Indonesia. Kalau matematika tadi saya tidak ragu. Itu matematika anak-anak. dengan IPA itu basicnya anak-anak. Ya memang masih saya rasa masih PR berat buat saya itu bahasa Indonesia. Yang masih mereka harus banyak persiapkan diri. Ya. Termasuk beberapa jam dipersiapkan. Iya, termasuk beberapa jam lagi ini saya harus mempersiapkan, dan saya sudah kontak guru pendamping masing-masing untuk persiapkan lagi lanjutannya untuk mempersiapkan mereka besok. Ini program untuk meningkatkan numerasi dan literasi kita dengan rapor kita yang benar. Bapak mohon pendapat Bapak terkait dengan program dinas dewasa ini yang digenjot luar biasa. Iya. Ya, saya jujur saja ya, saya itu sejak saya dipercayakan sebagai kepala sekolah di SDK Arnoldus dan baru pertama ditempatkan di sana 1 bulan 2 bulan pertama, saya merasa bangga dan luar biasa memiliki seorang kepala dinas yang luar biasa. Karena setelah saya di sana, beliau datang mengunjungi saya untuk memantau beberapa program awal saya, dan selanjutnya beliau sangat mendukung kami. Setiap program yang kami jalankan di sana, beliau mendukung dan selalu hadir. Nah, kalau terkait dengan program-program ini, saya sangat berterima kasih dan bangga punya
kepala dinas yang begitu berinovasi dan kreatif untuk menciptakan program-program baru bersama dengan Bapak Kabid dan seluruh kru tim pendidikan dinas dan kebudayaan Kota Kupang. Luar biasa. Saya sangat setuju bahwa kedepannya pasti pendidikan di Kota Kupang akan lebih baik lagi. Saya percaya itu dengan program-program kepala dinas. Baik, terima kasih untuk komentarnya Bapak Yohanes Tado Ama SPD, Kepala Sekolah SDK Santo Arnoldus. Sukses Bapak bersama anak-anak. Terima kasih. Salam literasi Bapak. Salam literasi. Konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang situasinya berlawanan dalam kalimat majemuk setara adalah titik-titik. Ibu ulangi, konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang situasinya berlawanan dalam kalimat majemuk setara adalah titik-titik. Kalimat sebab akibat. 100 untuk regu C. Nomor 2. Adikku bekerja di Yogyakarta, sedangkan kakakku bekerja di Bali. Kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk titik-titik. Ibu ulangi, adikku bekerja di Yogyakarta, sedangkan kakakku bekerja di Bali. Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat majemuk titik-titik. Silakan dijawab. Setara. 100 untuk regu C. Oke, masih semangat regu C? Sip, gaskan. Kita lanjut ke matematika yang pertama.